Justru pasangan yang kocak itu yang bisa jadi segala sisi itu yang menurut Yunda itu bakalan langgeng kayak gitu. Karena apa? Karena dia udah apa ya, tidak ada yang ditutup-tutupi lagi sama pasangannya. Kadang kita beda sudut pandang dan beda definisi tentang nikmat dan musibahnya aja. Kalau bagiku nikmat adalah kamu nurut ini, bagi nikmat adalah yuk jujur-jujuran kita sama-sama pengen ke surga. Bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa dihapuskan gara-gara ibadah kita segitu-gitunya. Sholat lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah apa lagi misal. Tapi kadang cita-cita mungkin gak nanggung. Aku pengen bahagianya, pengen nanti sesurganya sebareng sama Nabi tetanggaan. Ini ambil 3 poin ya dari yang disebutkan sebagai faktor utama dalam perceraian. Yang pertama tadi kan kesiapan emosional ya. Terus ilmu juga, satu lagi mungkin iman ya tadi ya, itu karena nggak ada iman atau mungkin imannya sedang futur. Gitulah. Kita tuh sebenarnya udah pas lagi perkenalan kayak gini ya, masa bucin-bucin, kita tuh kayak Tom and Jerry justru. Serius. Tapi masalahnya kalau misalnya si Jerry nggak ada, si Tom juga sedih Jerry gitu ya. Nggak ada kerjaan kan? Kayak, aduh ngapain nih gue nih, nggak ada lawan kan gitu. Iya. Kalau sekarang tuh jadi kayak apa ya, kalau misalnya Yunda nggak ikut kajian sama dia gitu, Yunda ada urusan juga di Bogor, itu kayak apa ya, separuh jiwaku tuh hilang gitu. kayak apa yang ngelakuin apa gitu, makanya Muya ke salon aja gitu, Buya kajian. Yunda gini, kayaknya asa kayak kurang, kayak nggak happy, kayak apa gitu, kayak udah ngerasain sampai di titik itu gitu ya. Pengen bareng terus gitu ya. Pengen bareng, pengen mendampingi gitu. Kemarin kita tuh baru pillow talk sampai nangis-nangis ya Bu ya, mungkin kita tuh suka muhasabah bareng berdua. Kita masih satu tujuan nggak? Terus saling minta maaf tuh berdua. Ini penting banget sih, kan tadi tanya rumus harmonis ya. Saling mengakui kesalahan, kelebihan kita, bilang terima kasih ke pasangan. Itu harus sering-sering sih menurut Yunda. Jangan malu untuk mengakui pasangan kita punya kelebihan loh. Dan jangan lupa bilang terima kasih. Terus jangan lupa juga untuk saling mengakui kesalahan. Jangan sampai dia udah ngakuin kesalahannya, kita tetap gak mau. Iya udah, emang kamu salah gitu, nggak gitu kan. Kira aku juga loh. Bukan gitu ya, parah banget. Jadi baru aja hari apa ya Bu ya itu, kita lagi 2 harian yang lalu tuh ya, sampai bengkak kita berdua tuh kayak saling mengakui kesalahan. Beliau ngakuin lah gitu kan, ya Bu ya masih begini, Bu ya evaluasi diri. Karena A kan selalu bilang, kemarin baru ketemu A juga, A selalu bilang pada masa kalian seperti ini itu harus memiliki waktu sendiri atau berdua untuk berani melihat kekurangan diri dan berani mengakui itu, lalu meminta maaf mungkin kepada pasangan atas kesalahan kita yang mungkin tanpa sengaja kita perbuat. Itu yang kita lakuin pada malam itu tuh, jadi kayak maafin ya Bu ya. Jadi kayak wah, itu mah pecahkan segala luka-luka batin mungkin yang selama ini ditahan, dimaklumi, itu ditumpahkan dengan bahasa yang ahsan. Kita saling memaklumi, memaafkan gitu kan. Nah, beres kejadian, setiap kita beres muhasabah dan memaafkan, menerima, memaklumi, itu tuh cintanya apa ya, jadi kayak lebih kayak ini kita ya, tuh lebih plong gitu, booster ke pasangan tuh lebih plong, lebih ya tumbuh lagi. Ibarat kayak misalnya tanaman ada yang rusaknya itu kan udah dibuang-buang gitu ya, terus disiramin lagi kan tanaman tuh jadi subur kayak gitu. Iya benar banget ya, berarti jangan menyangka udah lama nikah itu udah paham pasangan ya. Berarti bang ta'aruf terus berarti kita nih. Benar, seumur hidup. Kita perlu lakuin itu Mi, malam. Kayaknya banyak aku yang nangis sih. Karena mengakui kesalahan sendiri, ya kan? Itu tuh. Aduh. Berantem. Maafin aku ya, maafin aku ya. Maafin aku ya. Alhamdulillah, keren aku. Syukur. Aku nggak ada gitu berarti. Tapi jangan sampai pada prakteknya gara-gara mau ngelakuin itu ujung-ujungnya jadi malah berantem. Tapi ya kita kalau mau tidur mau ngobrol ya. Ngobrol terus juga ya udah terserah.
Tapi ngobrolnya sama macam-macam ya, semua diomongin. Iya sih, tapi itu penting sih ya, apapun ya Bu ya. Karena kan kalau misalnya suami itu udah ngerasa memang suami itu adalah ayahmu, gurumu, sahabatmu, ya partnermu gitu. Jadi justru pasangan yang kocak itu yang bisa jadi segala sisi itu yang menurut Yunda itu bakalan langgeng kayak gitu. Karena apa? Karena dia udah apa ya, tidak ada yang ditutup-tutupi lagi sama pasangannya. Gak ada ditutupin lagi emang gitu ya. Kita mau keluar dari kamar mandi bolak-balik, balik juga aja kayak kita kayak jin nggak kelihatan. Kita udah kayak genderuwo aja bolak-balik, kayak nggak kelihatan aja gitu. Udah biasa gitu. Aduh, kayak kucing kali gitu, kayak kucing gitu. Aduh, ini menarik teman-teman ya. Nah, sekarang kita ngomongin fenomena sekarang ya. Oke. Yang belakangan menurut survei angka perceraian ini meningkat 15%. Iya. Gitu ya. Semenjak pandemi bahkan semenjak pandemi malahan nih orang-orang yang mungkin bisa dibilang kan pandemi itu malah waktunya kita berkumpul sama keluarga ya. Malah lebih intensitasnya lebih banyak dibandingin sebelumnya. Tapi malah ternyata yang pisah tuh juga banyak. Ini ada jadi faktor perceraian yang menurut survei dan juga mungkin datanya. Bener banget pakai dicatat-catat. Catat deh. Benar angka perceraian. Memang angka pernikahan juga naik juga. Jadi 30% dari angka pernikahan itu angka perceraian. Jumlahnya masih banyak yang nikah. Tapi peningkatannya 15%. Jadi faktornya katanya, faktor utamanya kematangan emosional, kurangnya edukasi pernikahan, kurangnya nilai agama, kesetiaan, komunikasi yang baik dan saling pengertian. Ini mirip-mirip tadi diomongin ya? Iya. Baca ya. Tapi itu dari Yunda ambil 3 poin ya dari yang disebutkan sebagai faktor utama dalam perceraian. Yang pertama tadi kan kesiapan emosional ya. Terus ilmu juga satu lagi mungkin iman ya tadi ya, itu karena nggak ada iman atau mungkin imannya sedang futur. Karena memang guru Yunda itu sebelum Yunda menikah nih sama Koko, Yunda itu disuruh untuk selesain satu kitab yang itu salah satu isinya itu adalah ada kesiapan-kesiapan yang harus minimal kita tuh sudah punya, walaupun mungkin tidak terlalu harus ahli atau gimana, enggak, minimal kita sudah masuk kriteria 3 itu. Yang pertama adalah memang kita tuh harus siap dari segi mungkin keimanan. Artinya gini, kalau misalnya kita sholat, Allah yang manggil aja, kita tuh cuek. Nanti aja. Iya, Allah lah yang nyiptain kita cuekin. Sedangkan suami adalah ciptaannya Allah, ke penciptanya aja kita berani nyuekin. Ya berarti kan akan gampang sekali kita untuk tidak patuh kepada suami itu sih. Ya itu wajar angka perceraian dari situ gitu kan. Terus yang kedua ilmu. Nah ilmu itu tadi makanya udah bilang, ya kenapa sekarang itu pandemi orang bukannya malah akrab dengan keluarganya tapi malah memutuskan untuk berpisah. Ya karena yang namanya keluarga kalau cuman sibuknya menuntut kamu tuh harusnya gini, kamu tuh harusnya gini. Tapi kalau coba belajar agama, kita nggak ada disuruh untuk nuntut pasangan, tapi kita tuh kita dulu yang menjadikan diri kita yang baik sendiri, ya? kita yang jadi baik, nanti Allah bolak-balikan hati pasangan, insya Allah hatinya baik kayak gitu, atau menjadi baik dalam keluarga. Kayak ilmu ini penting kayak gitu. Terus yang ketiga tadi kesiapan emosional, makanya ini juga penting. Kayak misalnya ini yang mau nikah yang emosinya masih meledak-ledak, labil, lebay gitu-gitu kan. Nah kadang-kadang anak-anak zaman sekarang itu, aku pengen nikah deh, kayaknya nanti kalau misalnya nikah tuh kayak drama Korea itu kan emosinya itu masih belum referensinya dari drakor ya, kan drakor itu kan juga mereka kan acting gitu kan. Jadi aku menikah karena drakor, bukan karena Allah. Iya, emosinya masih belum stabil. Akhirnya abis nonton drakor, sosit-sositan mengharapkan yang begitu, tapi sama orang tuanya kasar, durhaka, disuruh beli cabai ke pasar nggak mau gitu kan. Emosinya belum stabil, makanya wajar memang ketika awal Yunda mau menikah sama beliau itu benar-benar tuh guru Yunda itu checklist bagaimana kesiapan imannya, kesiapan ilmunya, minimal kata guru Yunda harus khatam kitab ini kayak gitu. Dan guru Yunda melihat kita kan kalau misalnya bilang dia soleha ya, kata siapa kan gitu. Kalau di luar bisa aja kelihatan soleha. Coba tanya deh sama orang tuanya,
sama adiknya, ayahnya, atau mungkin sama gurunya. Kalau sama gurunya aja dia disuruh ngaji males, sama orang tua disuruh beli cabai juga dia ogah-ogahan, ya itu diri dia yang sebenarnya kan gitu. Makanya guru ngelihat pada saat itu guru checklist dan insya Allah Yunda udah ada calon belum. Nah itu menjadi tolak ukur. Insya Allah kamu sudah siap untuk menikah. Makanya nikah muda itu bagus, tapi nikah siap itu jauh lebih dibutuhkan untuk anak-anak zaman sekarang. Oh, catat. Jadi jangan cuma gara-gara terburu nafsu ya ibaratnya. Karena, wah zaman sekarang kayaknya gimana gitu kan. Ya dulu ya ngomongin nikah muda waktu belum siap mental sih dulu pernah baru nikah gitu minta turun di jalan dulu kan lagi. Turun aku di sini. Gimana di sini? Orang Palembang minta turun di Jakarta nyasar kan gitu. Turun aku tuh. Ya bener di sini turun ya. Bener turun. Ya udah saya jalan lagi. Muter gitu. Ngapain nih orang muter lagi? Dia nggak tahu juga mau ngapain. Akhirnya baru muter lagi. Kita balik lagi gini. Gitu. Terus lagi jalan balik lagi. Gimana? Udah. Ya udah, masuk lagi. Udah dewasa tuh. Udah dewasa, iya. Ya, dulu juga dia nggak tahu jalan mau kemana, dia nggak tahu. Bener. Tapi benar sih kesiapan mental ya, emosional itu penting banget gitu. Jadi buat yang jomblo-jomblo yang ngerasa sekarang, aku udah siap banget, udah coba lihat dulu ya, refleksikan diri dulu, apakah memang benar udah siap. Dan yang pasti tuh bekalin ilmu. Betul. Udah paling benar ya. Ngaji lah, minimal gitu ya. Sepekan sekali lah. Gitu ngaji. Ya. Jadi setidaknya tahu gitu bahwa berarti maksudnya Teh tuh pergaulan termasuk ngaji dulu kan membuat circle kan. Pergaulan tuh penting. Kalau ini gimana nih? Sekarang kan kayaknya marak udah gitu banyak yang viral gitu ibaratnya. Justru mestinya yang viral tuh yang penuh cinta atau yang mungkin yang apa namanya influence kebaikan apa segala macam. Gitu, tapi kadang media juga lebih suka ya memviralkan sesuatu yang permasalahan gitu. Ini gimana sekarang? Ya emang kita kudu lebih sibuk sama yang Allah tahu tentang kita sih, bukan apa yang orang tahu tentang kita. Mengetahui tentang aib atau orang lain, masalah orang lain, hawa nafsu suka karena mendapati kayak oh ada yang lebih parah dari aku. Jadi kayak seolah jadi kayak merasa jadi lebih baik gitu ya. Iya. Maka kita tadi seperti yang tadi kita obrolin nih. Yuk kita ajak fair-fairan aja. Dan selama ini kita juga punya keinginan. Manusia punya keinginan tidak? Punya. Ya. Allah juga punya keinginan tidak? Punya. Iya, Allah ingin kita selamat dan lain-lain. Terus selama ini dari akil balik hingga detik ini kita udah lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Diri sendiri. Anggaplah akhirnya keinginan diri sendiri udah dikejar siang dan malam, bahkan ada sebagian udah tercapai. Dia udah jadi kaya, pengen viral beneran viral, pengen punya jabatan beneran punya jabatan. Bahkan apakah setelah itu semua tercapai kita langsung jadi manusia yang tanpa pernah bersedih dan bahagia seutuhnya? Enggak sih. Ada juga. Jadi yuklah, mau perlu berapa kali patah hati, sakit hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu ternyata bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Kita kan selama ini tolak ukur bahagianya yang masih salah. Tolak ukur bahagiaku, tolak ukur nikmat, tolak ukur sukses, tolak ukur ini berhasil adalah ketika kamu begini, ketika rumahku nanti udah segede gini, saldoku udah segini. Justru Allah nggak adil dong kalau patokannya di kotak-kotakin seperti itu. Ya. Tapi lihat orang-orang yang bahkan udah lebih mengejar apa yang bukan dirinya suka tapi yang Allah suka, nah itu lebih mulia, lebih aman. Orang-orang soleh terdahulu, para entah siapapun itu selagi dia soleh asli, pahalanya lebih banyak, dosanya lebih sedikit, ujian lebih parah tapi tetap lebih baik daripada orang lain. Kenapa mereka rela mau ngelakuin itu? Meskipun kata orang bodoh itu orang, dia ninggalin si ini, bodoh itu orang, dia ninggalin jabatan, dia ninggalin uang sebanyak itu. Tapi orang yang dibilang bodoh itu, enggak, lebih tenang aja, kalem. Ya balik lagi tadi, kadang kita beda sudut pandang dan beda definisi tentang nikmat dan musibahnya aja. Kalau bagiku nikmat adalah kamu nurut ini, bagi nikmat adalah jujur-jujuran kita sama-sama pengen ke surga. Bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa dihapuskan gara-gara ibadah kita segitu-gitunya. Sholat lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah apa lagi misal. Tapi kadang cita-cita mungkin gak nanggung. Aku pengen bahagianya, pengen nanti sesurganya sebarang sama Nabi, tetanggaan. Malaikat juga mungkin geleng-geleng, ini orang apa amalannya. tapi Allah pengen ngabulin. Ya udah siap. Tapi gimana caranya? Ada amalan segitu-gitunya ditolong. Tahu-tahu ada masalah di kerjaan, ada masalah di tempat kerja, ada masalah dimanapun. Atau bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat seseorang, tapi amalan kita juga segitu-gitunya.
Kita kalah jauh dengan para imam besar. Misal Imam Ahmad bin Hambal, sehari semalam tidak pernah kurang dari 300 rakaat sholatnya. Kalau sakit minimal 150 rakaat. Terus gimana kita ngejarnya? Tapi Allah pengen angkat derajat kita. Diuji dengan bala bantuan, ada masalah dengan ini, rasa sakit. Kadang kan kita ketipu sama topeng. Kita ngerasa aku dengan yang kata orang aku udah sebagus itu, apalagi patokannya julitan netizen. Maka seharusnya orang-orang lain tuh memperlakukan aku seperti ini. Kita lupa siapa diri kita yang asli di hadapan Allah. Jadi udahlah, sama-sama sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita, bukan orang lain tentang diri kita. Ada orang muji juga kadang bukan karena beneran kitanya bagus, tapi karena pengen minjem duit atau gimana. Iya, benar. Tenang aja itu. Pengen pansos juga bisa. Maunya. Dan kita menganggap pujian itu adalah diri kita sebaik itu yang asli. Enggak. Makanya kalau kayak Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu dipuji tuh nangis, ngerasa nggak layak, nggak ada pantas-pantasnya. Padahal beliau aslinya sebaik itu. Kita aslinya seperti ini, tapi ketika orang lain ngejelekin satu dari sekian banyak kehinaan kita, ayo kurang ajar ini orang, panggil pengacara, tuntut dia, rela berbulan-bulan di pengadilan, rela bayar biaya pengacara hanya untuk nama baik. Anggaplah akhirnya nama baik itu kembali dikagumi orang, kembali dicintai, tapi Allah masih benci, apa ia selamat itu? Jadi mau ngejar apa sih jadi? Ngejar yang kita suka, apa yang Allah suka? Masya Allah. Nah itu dia nih, udah Masya Allah. Point of view kita langsung dirubah ya, gimana gini. Kalau kita punya angle yang berbeda, jadi kata Denny bilang bahwa ya misalnya kalau dari point of view tadi, siapa tahu masalah tersebut sebenarnya kartu truf dari Allah untuk ngejar amalan dari para ulama dulu kan, pertolongan. 10 koruptor ditangkap 1 kan ngambek yang 1. Kenapa setelah teman saya yang 9 nggak ditangkap? Benar. Tapi setelah 4 tahun menjalani hukuman bisa jadi dia ngerasa alhamdulillah ya Allah, saya yang ditangkap jadi kenal Islam, jadi bisa tobat. Alhamdulillah. Tapi ini benar sih. Kayak Yunda butuh 4 tahun ya, butuh 4 tahun untuk menyadari ternyata Allah masih menunda mengabulkan keinginan Yunda ingin punya keturunan. Ternyata untuk mendewasakan hati, pikiran, sudut pandang tentang dunia, itu benar-benar alhamdulillah Yunda berubah ya Bu ya, sudut pandang terhadap dunia ini, bahwa semua yang kita inginkan itu belum tentu yang Allah inginkan untuk diri kita. Bisa jadi Allah inginkan Yunda, ya belum saat ini, karena Allah tahu dengan itu Yunda lebih dekat sama Allah, lebih hatinya gampang menangis, lebih menghargai yang belum kayak gitu. Jadi Yunda merasa lebih dewasa dengan ujian yang Allah berikan ini justru kayak gitu. Karena kita harus yakin ya, pembuat skenario terbaik itu hanya Allah gitu ya. Kitanya yang kadang kayak anak kecil. Anak kecil kan pengennya coklat terus. Pengen dimanja dulu. Tapi setelah udah makan coklat giginya sakit, terus dia masih minta coklat ke orang tuanya, dikasih nggak? Enggak lah. Udah, karena udah sakit giginya. Si anak ngambek, aku mau pinggat dari PAUD. Pinggat dari PAUD. Pinggat dari PAUD ya. Tetangga ngelihat, Bu, ibu kan banyak uang, tuh beli gelang emas bisa. Kenapa anaknya minta coklat nggak dikasih? Ibu benci ya sama anak ibu. Ya enggak, justru karena sayang, giginya udah sakit masa dikasih coklat lagi. Nah pas kita lagi doa punya keinginan sampai sekarang udah bak-bak, udah ibadah masih belum ada yang dikabul oleh Allah, bisa jadi itu pertolongan. Kitanya aja yang jadi kayak anak kecil tadi. Ya Allah, yang paling tepat untukku tuh yang ini. Ya, kenapa jadi maksa yang maha tahu sedangkan kita tidak tahu? Yang penting jangan so tahu. Benar. Kan? Kalau orang berilmu gitu, kita aja ngobrol, kita jadi dapat gizinya gitu ya. Masya Allah. Ini kita rezeki juga nih. Alhamdulillah hari ini ngobrol ya. Sebelum kita tanya pertanyaan terakhir, 3 kebaikan dari pasangan. Ada sah. 3 tidak cukup untuk mewakili kebaikan kode. Masya Allah. Ada itu keluar dari istriku gitu. Banyak kelebihan kamu sayang. Apa? Tidur. Apa ya? Nggak, saking banyak itu sampai aku ngantuk. 1, selama 4 tahun menikah ini nggak pernah marah. Kalaupun marah itu bener-bener ya diem aja, nggak pernah yang sampai ngeledak-ledak gitu, nggak. 4 tahun nggak pernah marah. Dan Yunda, kalau orang bilang ya Ko Denis tuh baik, kalau ditanya sama istrinya kan, orang kalau misalnya menilai beneran baik atau enggak tanya sama keluarga, yang terutama istrinya gitu kan. Dan alhamdulillah selama 4 tahun nikah tuh nggak pernah marah. Bahkan tadi kalau Abu Bakar tuh kan kalau misalnya dipuji itu nangis, itu Ko Denis. Kemarin 2 hari yang lalu Yunda bukan muji sih, lebih tepatnya itu kayak berterima kasih, karena kan kita tuh kan dari nol ya, ngerintis dari masa kita ngekos, kita nggak punya kendaraan, naik kemana-mana naik sepeda, jalan kaki, hiburan cuman ke apa Bu ya,
pasar malam gitu. Ya bener-bener irit lah gitu kan. Sampai sekarang pelan-pelan Allah berikan gitu kan. Nah itu tuh ketika Yunda momen kemarin dia bilang makasih Buya, makasih ya, nggak pernah ngeluh, mau berjuang bareng-bareng Buya, udah berusaha jadi suami yang paling baik untuk Buya gitu. Cuman bilang gitu aja nangisnya rumba itu, kenapa dia makin nangis gitu, hatinya lembut. Abu Bakar gitu kan. Jadi apa ya, tidak pernah marah, sabar, mengayomi Yunda. Dan yang paling membuat Yunda tuh menghormati beliau itu adalah beliau itu dari awal catat di CV pengennya itu adalah Allah, dakwah, dan pengen ridhonya. Alhamdulillah selama 4 tahun itu Yunda lihat masih ada pada diri beliau. On track gitu ya? Iya, masih Allah tujuannya, walaupun diuji dengan sekarang ya, masih Allah tujuannya, masih dakwah yang menjadi ininya, masih ridho Allah yang masih beliau inginkan kayak gitu. Jadi alhamdulillah, berarti apa yang dituliskan di CV itu bukan omong kosong, beneran itu tujuannya. Masya Allah. Takut aja di rumah. Kamu mau bikin aku apa? Silakan kok. CV kamu apa CV-nya? Siap bekerja keras. Untuk memajukan perusahaan. Nah kalau ada masalah, aku ketiduran. Nah kan berarti emang nggak pernah marah udah ngantuk gitu. Iyain aja. Nah kalau Ko Dennis nih gimana? Yang pasti kalau kata orang, siapa yang beruntung memiliki siapa, ya aslinya saya yang beruntung dianugerahkan. Ini pukulan pertama dalam pernikahan. Ini dia KDRT pertama ini. Kan tahu pakai helm. Ini kalau misalnya ada yang julid ini langsung dipotong. Iya sebelum. Saya yang beruntung dianugerahkan Yunda yang bisa melihat dengan sudut pandang jauh lebih netral. Izin, kadang orang semakin diuji semakin tinggi, makin gak ada orang yang berani marahin. Ini nggak sih? Coba izin. Kalau misalkan guru kita, misalkan Ustadz Adi yang salah, siapa yang berani marahin? Seorang sudah menjadi tokoh seperti Umar, siapa yang berani marahin? Sahabat-sahabat yang lain nggak berani, di bawahnya nggak berani. Siapa yang berani? Orang yang terdekat, orang yang telah ngelihat kita 24 jam. Ya dalam hal ini Yunda yang selalu meluruskan diri ini. Jadi kalau dibilang tadi selalu bisa lurus on the track ya karena kamu relnya. Aduh, Masya Allah. Aduh, gimana gak pada baper ya, orang pada pengen buru-buru nikah gitu. Ini tadinya ya. biar gak goda, lagi iya gitu. Langsung ngisi formulir lagi tuh. Aduh. Jadi alhamdulillah banget Allah izinkan untuk dianugerahkan ya. Sebaik apapun hariku di luar, lalu melihat sedihmu di dalam, seolah hari itu tidak ada kebaikan, seolah-olah sehancur apapun di luar, mendapati engkau di rumah sedang tersenyum, hari itu adalah hari terbaik bisa jadi dalam hidup. Jadi, Masya Allah. Tuh catat. Ya gitu. Hatinya lembut banget sih. Masya Allah. Mohon doanya lah. Ya. Masya Allah, ini mungkin ya. Kita aja seneng ya, yang lihat langsung tuh kayak seneng gitu ngeliat kebahagiaan mereka berdua. Di balik berita yang bagaimana perlu kita denger nih kisah-kisah yang begini gitu. Kisah yang menyemangati, yang kemudian ya jujur aja dengan viralnya banyak berita-berita yang bertebaran itu banyak suami-suami yang terintimidasi. Kenapa? Disuuzoni nama istrinya gitu. Jangan kali kamu gitu juga enggak, ternyata banyak juga tuh yang bisa memvaluekan hubungan sangat luar biasa gitu ya. Betul. Jadi di antara ribuan mungkin ya berita-berita ya demo pisah dan segala macam. Mungkin lebih baik lagi kita melihat berita-berita bahagia, berita-berita keharmonisan, gimana caranya kita tetap mempertahankan pernikahan gitu merawat gitu. Walaupun katanya memang perceraian itu nggak apa-apa gitu ya, tapi pastinya itu dibenci sama Allah gitu. Jadi misalnya sekarang lagi dalam keadaan lagi tidak baik-baik saja, ya insya Allah kita mintanya sama Allah, istiqoroh sebaik-baiknya gitu ya, merefleksi diri gitu mungkin ya. Kita doakan untuk yang sedang ada masalah, kita doakan cepat selesai dengan yang terbaik. Yang terbaik, yang mudah-mudahan apapun pilihannya, yang itu mudah-mudahan jadi jalan tambah dekat sama Allah kayak gitu. Benar. Mungkin ada pesan terakhir untuk para pasangan yang sekarang sedang berjuang, cobaannya beda-beda kan gitu kan? Iya, kalau Yunda dengan pemberitaan zaman sekarang tuh jadi banyak orang yang takut menikah.
Bahkan krisis kepercayaan juga terjadi di kalangan muslimah yang sudah hijrah, karena mereka bilang, Teh Yunda ngeri ya sekarang, udah soleh juga, udah ada label ustadz juga, ujung-ujungnya begitu. Teh Yunda ngeri ya sekarang, udah ada ilmunya juga, masih juga salah jalan. Kadang sedih, miris. Tapi Yunda cuman bisa ngasih satu pesan yang, ya ini adalah janji Allah, barang siapa yang memang hijrahnya karena Allah, ya dia akan dapati Allah dan Rasulnya, kayak gitu. Tapi kalau dia hijrahnya kepada selain Allah, ya itu juga yang akan dia dapatkan. Kalau memang dia itu adalah wanita yang baik, janji Allah, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Laki-laki yang pezina akan diperuntukkan juga untuk perempuan yang pezina, kecuali keduanya bertobat, maka keduanya akan dipertemukan dengan masa-masa terbaiknya gitu. Nah, menurut Yunda tuh jadi tidak perlu khawatir yang berlebihan, masih ada kisah-kisah real yang terjadi di mana orang menjaga syariat, tujuannya adalah Allah, dakwah, masih banyak kok yang awet pernikahannya. Jadi jangan terlalu cemas berlebihan karena memang melihat fakta yang begitu banyak tentang kasus perceraian. Jangan sampai kita takut menikah, karena menikah itu adalah sunnah Rasulullah Muhammad SAW, di mana ketika kita menikah seolah-olah kita melihat wajah Rasul. Ya Rasul, kami telah menjalankan apa yang engkau jalankan juga. Kami telah bersabar sebagaimana engkau juga bersabar ketika engkau di dunia, kayak gitu. Ya ingat aja lah, Allah, Rasul ada. Jadi jangan sampai dengan pemberitaan ini membuat kita nggak percaya Islam, nggak percaya syariat. Intinya kalau engkau benar hijrah karena Allah, maka Allah pun akan pilihkan seorang laki-laki yang benar juga mencintai Allah. Jadi jangan khawatir. Insya Allah, benar. Mudah-mudahan menjadi penyemangat ya buat teman-teman semua. Setuju. Mau ditambahkan apa kok? Kenapa jadi nangis sih? Kenapa nangis ya? Yunda juga kenapa nangis ya? Aduh. Tapi emang kalau udah ngomong Iya, izin sedikit aja ya. Kalau orang bilang kan cerai boleh dalam Islam, tapi masalahnya kan tadi itu adalah sesuatu yang dibenci Allah meskipun itu halal. Jadi balik lagi deh. Kalau kita pikir dari sudut pandang akhiratnya, yuk bisa jadi bersamanya dengan orang yang menurut kita, menurut hawa nafsu kita disakiti, kita dijahati untuk ukuran dunianya, bisa jadi orang itu malah justru jadi jalan engkau tambah dekat kepada surganya Allah daripada engkau dengan lelaki lain yang tidak menyakitimu. Mungkin itu alasannya kenapa Ibunda Asiyah tetap sengaja bertahan dengan Fir'aun, padahal jelas dia bertakwa, jelas pasti masih banyak yang mau. Tapi kenapa tetap lebih milih Fir'aun? Bahkan ia menyusul di antara empat wanita paling mulia di surganya Allah, ya kan salah satunya Asiyah kan hidupnya di zamannya Nabi Musa. Kalau Ibunda Khadijah, Ibunda Fatimah Zahra hidup di zaman Rasulullah, walaupun mereka memang luar biasa, tapi kan di zaman Rasulullah tuh banyak yang dilipat gandakan pahala tuh. Ada malam Lailatul Qadar, ada puasa Arafah nanti 9 Zulhijjah. Jangan lupa puasa ya. Puasanya sehari, ganjarannya 2 tahun. Di zamannya Nabi Musa kan gak banyak bonus kayak gitu. Tapi kok bisa-bisanya bahkan menyusul dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah, ada Ibunda Asiyah dibandingkan dengan wanita-wanita mulia lain di zaman Rasulullah. Kenapa ada beliau? Hidupnya di zaman Nabi Musa. Karena sabarnya gak main-main. Sabarnya ngadepin seburuk-buruknya makhluk. Kalau ada yang berkata, suamiku lebih parah dari Firaun, bohong. Kalau suaminya lebih parah dari Firaun, nama suaminya yang disebut di Al-Quran. Iya. Udah paling parah kan? Itu mah. Ya salah bisa. Masalahnya sabar itu adalah amalan, satu-satunya amalan yang ganjaran pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Surat 39 Az-Zumar ayat 10. Jadi bisa jadi kesabaran kita ngadepin orang yang menurut kita ini nyakitin, harus ditinggalin, bisa jadi gara-gara dialah kita bisa ke surganya Allah, dibandingkan tanpa dirinya yang malah membuat kita tambah jauh ke surganya Allah. Masya Allah. Kayak kacamata akhirat tadi. Jadi kalau kita lihat dari angle yang berbeda, justru Firaun tuh ladang pahalanya. Iya. Asih. Bisa jadi. Masya Allah. Aduh teman-teman semua, mudah-mudahan episode ini menjadi berikan banyak inspirasi ya buat teman-teman semuanya, banyak bekal gitu ya. Dan juga tentunya banyak juga yang kita tahu bahwa pasti ada yang sekarang sedang dirundung masalah, pasti ada ya. Ya siapapun itu pasti ada, dan mungkin kita juga dengar berita yang sedang bermasalah, kita doain aja ya supaya cepat selesai. Kita juga belum tentu selamat dari cobaan yang nanti akan ke kita. Aduh teman-teman semua, mudah-mudahan ini akan menjadi penyemangat. Sayangi jodoh kalian, yang belum punya jodoh
buru-buru cari jodoh. Ya kan nanti dulu bekali dulu. Bekali dulu, bener sih bener bekali. Daripada buru-buru tapi mendingan bekalin aja. Ya. Oke, terima kasih ya Kak Deni. Makasih banyak Yuna, Masya Allah. Masya Kita Allah. doain juga ya pasangan ini, Insya Allah jodoh sampai akhirat. Amin. Insya Allah, amin. Amin. Surganya Allah jadi Alhamdulillah. pertemuan ya. Teman-teman semua, kalau dirasa banyak hal yang menarik, monggo silakan diedit, disebarkan lagi Sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan banyak yang memberikan menjadi manfaat, jadi pahala jariah untuk pasangan kita ini ya. Amin ya. Kita juga pamit, mohon maaf pada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.